Tentu KPK memahami harapan masyarakat terkait penyelesaian dari perkara dugaan korupsi hasil tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK, baik itu di Kementerian Sosial maupun di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Termasuk tentu mengenai nantinya terhadap mereka dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Bahwa benar mengenai ketentuan hukuman mati di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi secara normatif telah diatur dengan jelas. Di sana disebutkan di pasal 2 ayat 2 ya, ada keadaan tertentu diantaranya dalam masa bencana misalnya. Namun demikian tentu di dalam proses pembuktian tidak serta-merta hanya dibuktikan unsur tersebut, tetapi di Undang-undang sudah sangat jelas bahwa pasal 2 ayat 1 tentu harus juga dibuktikan secara keseluruhan ya, unsur melawan hukumnya, kemudian potensi kerugian negaranya, itu harus juga ada pembuktian ketika kemudian hasil akhirnya adalah tuntutan pidana mati. Perlu kami sampaikan bahwa terkait penanganan dua perkara saat ini, yaitu Kementerian Sosial dan di Kementerian Kelautan dan Perikanan, saat ini pasal yang diterapkan oleh KPK adalah pasal dugaan suap ya, jadi pemberian dan penerimaan suap yang di dalam undang-undang ancaman hukuman maksimalnya adalah seumur hidup. Dan ini juga diterapkan terhadap seluruh perkara tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK sejak tangkap tangan ada sampai kemudian yang terakhir dilakukan oleh KPK pada tahun 2020 tersebut. Kami tegaskan bahwa di dalam proses penanganan perkara di Kementerian Sosial maupun Kementerian Kelautan, kemungkinan pengembangan penerapan pasal-pasal lain selain pasal suap, dalam hal ini adalah pasal 2 ataupun pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sangat dimungkinkan. Bahkan kemudian penerapan undang-undang lain seperti tindak pidana pencucian uang juga dapat diterapkan. Namun dengan catatan tentu sejauh kemudian di dalam proses penyidikan yang saat ini masih berjalan ditemukan dua bukti permulaan yang cukup untuk kemudian diterapkan ketentuan pasal-pasal yang berhubungan dengan kerugian keuangan negara dan juga ketentuan undang-undang tindak pidana pencucian uang. Proses penyidikan perkara di dua kementerian tersebut saat ini masih terus berjalan dan kami memastikan bahwa setiap informasi perkembangan mengenai penanganan perkara dimaksud kami selalu informasikan kepada masyarakat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.